Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadah yang dilapangkan kuburnya dan juga ditimpakan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam keadaan sakit dilebarkan, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seluruh sedia kala sehingga bisa beraktivitas, beribadah dan berkumpul dengan keluarga kita yang hari di sini diberikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dosa-dosa kita semua dan juga diberikan anak cucu keturunan yang soleh-soleha, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada usul khatimah. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Mujibur Sailin. Bunda-bunda dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita Ustaz Adam sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Heri. Baik Ustaz. Alhamdulillah berkhair, Ustaz Heri. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Ustaz. Baik, mudah-mudahan langsung saja karena guru kita sudah hadir kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Ajam kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati, kami muliakan Ustadz Heri yang telah membuka pengajian kita di pagi hari ini dan juga seluruh bunda semua yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di pagi yang mulia ini, di subuh yang penuh dengan keberkahan ini menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dihimpuni oleh malaikat-malaikat Allah. Allah menurunkan ketenangannya untuk kita semua dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama-nama kita semua di hadapan makhluk-makhluk yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, bunda sekalian yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur atau terjemah Al-Qur'an kita. Jadi masih di surat Al-Baqarah bunda ya. Surat Al-Baqarah ayat ini berikutnya ini yang ada ya ayyuhalladzina amanu ayat 208 dan 254 ya bunda. Jadi akan kita baca dua ayat ini. Saya akan baca seperti biasa bunda ya. Saya akan baca, silahkan bunda mengulangi setelahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا ولا تتبعوا تتبعوا خطوات خطوات الشيطان الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه إنه لكم لكم عدو عدو مبين مبين. Ini Bunda, ya ayyuha ya panjang ya 4 harokat. Ya ayyuhal Ya Ya amanu dukhulu. Ini ada hamzah wasol, ada hamzah apa dibilang hamzah wasol ya hamzah wasol namanya Bunda ya. Ya ayyuhalladzina amanud langsung Manud Olah Zila amanud fisilmi kafah panjang ini. Ini Bunda Islamika kafah Kafka berapa harokat nih Bunda? 6 harokat Kafka Ustadz ya. Apa? 6 harokat. Ya, betul. 6 harokat. Namanya Kalau mad di dan namanya ini. Musakol wajib kalimi. Mad, Mat wajib wajib. wajib musakol kali Mat wajib. mad lazim ya. Nama malazim lazim. malazim Lazim. Lazim musakol kering kalimi. Mad lazim itu semua mad lazim baca 6 harokat. lazim Ya. Oke, ini kaf apa panjang? Kaf. Nah, ini kalau mad lazim mutsaqal kalimi dia dibacanya kiranya Kaf ini ada suara ditekan gitu Bunda ya. Kaf. Kaf Berat ya Ustadz. Bukan berat Bunda. Kalau berat itu kan tafkhim namanya ya. Ditekan, tafkim namanya ditekan. takik Kaf. takik Nah, jadi akhirannya tuh ditekan suara kita lebih tinggi sedikit, digentak gitu ya. Kafah. Nah, kemudian baru wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Huruf shin di sini. kalau disambung Ustadz Ya boleh kalau nafasnya kuat Bunda. Ah, tahu itu udah panjang nih. Kaf tahu كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان boleh nambung ya. Nah, baru terakhir innahu lakum adu ada wawu tasdid Aduh. ditekan juga nih. Aduwum ya Bunda ya dibaca sama-sama Bunda ya dari ya ayyuhalladzina amanu. 1, 2, 3. Ya Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu silmi fis-silmi kafah wala tattabi'u wala tattabi'u khutuwatis syaiton Innahu innahu lakum aduwwum mubin. mubin. Wah, Allah. Baik, kita berikutnya lihat dari makna ayat Bunda, ya. Secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sini wahai orang-orang beriman. Amanu, udkhulu, masuklah kalian semua fi ke dalam as-silmi. As-silmi ini eh, kalau ditafsir
itu para sahabat Nabi Bunda ya, mereka berbeda pendapat. Begitu pula para tabi'in itu berbeda. Salafus soleh ya beda makna. Ada yang mengatakan as-silmi maknanya Islam. Ada yang mengatakan silmi itu maknanya ketaatan. Ada yang mengatakan as-silmi itu maknanya syariat. Ada yang mengatakan as-silmi itu adalah risalah Nabi Muhammad SAW. Itu Bunda, itu makna as-silmi. Jadi silmi ya di antara makna Islam ya. Udkhulu fi silmi, masuklah ke dalam as-silmi Islam. Kafah. Kafah ini maknanya keseluruhan, menyeluruh, totalitas ini Bunda ya. Kafah. Kemudian wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti, tattabi'u jangan kalian mengikuti khutuwat. Khutuwat itu langkah-langkah asyaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum, sesungguhnya setan itu untuk kalian atau bagi kalian aduun, musuh mubin, musuh yang nyata, musuh yang jelas itu. Nah ini kemudian kita masuk ke makna dari ayat ini Bunda ya. Disebutkan jadi ayat ini memiliki asbabun nuzul Bunda. Disebutkan dalam kitab asbabun nuzul diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayat ini turun terkait sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dia aslinya orang Yahudi, Bunda ya. Dia orang Yahudi, tinggal di Madinah. Dia orang terkemuka, orang yang alim di kalangan Yahudi. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Abdullah bin Salam ini beriman. Dan dia disebutkan juga dia mengganti namanya jadi Abdullah bin Salam gitu ya. Mungkin namanya Abdullah, nama asli wallahu alam, kalau disebutkan namanya Abdullah bin Salam. Dan wa ashabahu, dan Abdullah bin Salam ini memiliki sahabat-sahabatnya. Dan hal itu disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka beriman dengan syariat-syariat Nabi dan juga syariat-syariat sebelumnya, syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka juga memuliakan hari Sabtu dan mereka membenci ini syariat sebelumnya Bunda ya. Mereka itu membenci daging unta dan susu unta. Kemudian hal tersebut sampai kepada orang-orang muslimin. Dan mereka berkata, sesungguhnya jadi ini Bunda ya, orang-orang Yahudi kan mereka itu nggak makan daging onta Bunda ya. Jadi ketika mereka masuk Islam, oh kita harus masuk. Masa kita jadi makan daging onta sih, mereka nggak mau Bunda. Nah kemudian turun ayat ini, udkhulu fis-silmi kafah. Yang sudah halal ya udah halal begitu. Dan sampai yang sebelumnya itu diharamkan di syariat Nabi Musa, ketika mereka masuk Islam, mereka masih menganggap hal itu haram, nggak boleh gitu. Yang dulunya haram ketika dihalalkan ya halal udah. Itu benar. Jangan sampai ada hal-hal yang mereka beriman sebagian dan mereka tidak beriman sebagian. Mereka mengikuti sebagian dan mereka mengingkari sebagian. Jangan sampai seperti itu. Jadi ayat itu berkaitan dengan sikap orang-orang Yahudi yang sudah beriman, namun mereka ternyata ketika mengetahui ada hal-hal dalam Islam yang sebelumnya mereka tidak boleh dan menjadi boleh, mereka merasa belum bisa menerima hal itu. Ya ini banyak Bunda di orang Yahudi. Orang Yahudi kan kiblatnya itu ke
Masjidil Aqsa, kiblat mereka. Ketika mereka masuk Islam, apakah mereka harus pindah kiblatnya ke Mekah, ke Ka'bah? Harus pindah kiblatnya ke Ka'bah. Nggak boleh ketika udah masuk Islam, sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, nggak boleh. Harus menghadap ke Ka'bah itu Bunda. Jadi harus mengikuti seluruhnya. Nah, ini beberapa disebutkan asbabun nuzul terkait hal itu Bunda ya. Dan adapun makna as-silmi tadi udah kita sebutkan Bunda. Makna silmi ini. Baik, sekarang kita lihat makna perkata dari ayat ini Bunda ya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga. Wahai orang-orang yang telah beriman, udkhulu. Ini kalimat udkhulu. Udkhulu itu artinya masuklah. Kalau udkhul itu masuk, kalau udkhulu masuklah kalian semua. Dari asal kata dakhala, yadkhulu, itu masuklah. Masuk ke mana ini? Fisilmi. Fi itu ke dalam. Asilm tadi kita katakan Islam. Asilm ini berasal dari 3 huruf udah. Sin, lam, sama mim. Sin, lam, sama mim. Seperti Islam itu akar katanya juga sama. Kemudian assalam juga maknanya sama. Asil itu juga bermakna Islam, bermakna kepasrahan itu Bunda. Kepasrahan, menyerahkan diri gitu. Kesejahteraan, perdamaian udah. Karena mereka yang masuk Islam, mereka yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan Bunda. Kapan didapatkan? Kalau manusia, kalau seorang hamba itu masuk ke dalam silm gitu. Mereka masuk ke dalam apa? Kepasrahan yang totalitas kepada Allah. Maka asilmi ini harus kafah itu ya. Harus kafah. Jadi masuklah ke dalam asilm kafah. Silmi kemudian kaf harus menyeluruh. Masuklah ke dalam silmi kafah. Kafah ini menyeluruh dalam artian ketika kita orang yang beriman, maka dia harus menerima seluruh syariat dalam Islam ini. Nggak boleh dia ingkari satu perkara pun dalam Islam itu nggak boleh. Meskipun dia belum mampu melakukannya itu Bunda. Jadi beda Bunda antara mengingkari sama belum mampu melakukan. Orang misalkan dulunya agamanya Kristen Bunda ya. Masuk Islam. Perempuan dulunya nggak berhijab masuk Islam. Kan dia harus berhijab Bunda ya. Saya belum mau berhijab. Tapi saya mau masuk Islam. Itu Bunda ya. Ya masuk Islam, masuk Islam. Masalah dia nggak mau berhijab, jangan sampai dia berpikir hijab itu nggak wajib gitu Bunda ya. Yang harus diyakini ya hijab ini wajib. Saya belum mampu melakukannya, tapi saya tahu ini wajib dan saya berdosa. Adapun saya belum mau ini ya urusan saya sama Allah begitu Bunda. Jangan sampai dia mengingkari itu. Itu yang harus diyakini di situ. Dia belum mampu melakukan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap orang yang masuk Islam dia harus menerima seluruh perintah Allah dengan totalitas Bunda. Nah, perintah apa? Perintah zakat, perintah haji, perintah puasa Ramadan. Apalagi yang rukun itu Bunda. Apalagi yang rukun Islam itu seluruhnya harus diterima. Sholat 5 waktu. Nah, terutama nanti hukum-hukum yang lainnya itu. Hukum-hukum yang lainnya. Seperti tadi contoh Bunda, seperti hijab itu kan. Kemudian dalam Islam ada syariat misalkan laki-laki menikah lebih dari satu itu Bunda ya. Poligami sampai 4. Sampai 4 itu kan syariat. Itu nggak boleh diingkari. Harus diterima. Ya masalah nanti mau melakukan apa tidak, siap menerimanya atau tidak, itu balik ke setiap orang. Yang penting tidak boleh diingkari syariat tersebut. Jadi harus udhulu fis silmi kafah.
kafah, harus menyeluruh. Karena dalam Al-Quran Allah juga menegur orang-orang yang beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian dari isi Al-Quran ini dan kalian kufur kepada sebagian? Nah, kalau udah sebagian-sebagian ini namanya munafik, Bunda ya. Nggak bisa. Orang mengingkari satu perkara dalam Islam, mengingkari ini ingkar itu, Bunda ya. Dia tahu hal eh, itu perintah tapi diingkari gitu. Nah, itu hukumnya sudah kafir, itu hukumnya sudah kafir. Apalagi perkara-perkara yang kewajibannya itu disepakati sama seluruh ulama. Seperti hijab, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu punya zakat, itu kan isi daripada Al-Quran ini. Itu betul sepakatan ulama, nggak boleh ada satu orang mengingkari satu surat dalam Al-Quran, itu sudah masuk kafir dia. Jadi udhulu fis-silmi kafah. Itu dalam syariat, Bunda. Dalam makna suluk gitu, dalam makna akhlak ini, Bunda, atau tarabawi, bagaimana kita mendidik diri kita, jiwa kita, hati kita. Itu berarti Allah perintahkan gitu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, masuklah kalian ke dalam perdamaian itu, Bunda. Masuklah kalian dengan kepasrahan yang totalitas kepada Allah. Kita sudah beriman. Kan gini, Bunda, ini kalau kita lihat lagi ya, wahai orang-orang beriman, kan nggak mungkin maknanya wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam. Kalau dia udah beriman, Bunda, di sini. Dia sudah beriman di sini, dia sudah beriman. Sudah masuk ke dalam Islam. Mana yang lebih dahulu, iman atau Islam? Iman atau Islam itu, Bunda ya. Kalau dalam surat Al-Hujurat itu dibedakan antara iman dan Islam. Datang orang-orang Arab Baduy kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Kemudian turun ayat gitu kan. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, walatil arabu amanah, katakan kullam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslama, tapi katakan kami sudah Islam. Jadi keimanan mereka itu dikatakan kalian belum sampai kepada hakikat keimanan. Kalian tuh belum beriman, kalian tuh baru Islam saja. Nah, di sini Bunda, orang-orang yang beriman disuruh masuk ke dalam Islam. Ini juga menarik nih ya. Nah, berarti makna asilmi di sini bukan sebatas Islam saja. Makanya tadi sebagian mufasir memaknai asilmi itu dengan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Ketaatan. Kemudian juga tadi kita maknai asilmi itu, maknanya kan diantaranya ketika seseorang menyerahkan dirinya, menyerahkan jiwanya, hatinya, itu benar, pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masuk ke dalam silm dia. Udkhulu fis silmi. Masuklah ke dalam kepasrahan yang totalitas kepada Allah. Misalkan kita dalam masalah, Bunda, dalam urusan yang sulit begitu kan. Dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, dalam kebingungan, itu yang udah nggak ada jalan keluar, udah bingung segala hal udah dicoba itu, Bunda. Segala ikhtiar sudah dilakukan, tapi ternyata hal yang dia harapkan belum didapatkan itu, Bunda. Allah katakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam asilm kafah, keseluruhan. Ini juga diibaratkan, Bunda, ibarat ya. Ini ada silmi ini kotak gitu, Bunda ya. Kotak ini. Allah perintahkan masuk ke dalam silm ini keseluruhan, jangan setengah di dalam, setengah di luar. Harus masuk ke dalam sampai ke dalam fisilmi kafah itu. Jangan setengah gitu kan. Mereka masuk ke dalam, baru mereka akan merasakan
ketenangan yang sesungguhnya, eh, ketenangan yang sesungguhnya ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga di surat Al-Ahzab itu Bunda ya. Ketika orang-orang beriman itu dikepung oleh musuh di perang Khandaq, itu umat muslimin dikepung Bunda. Dan ketika umat muslimin sudah melihat bagaimana musuh yang di sudah yang mereka ditakut-takuti gitu, umat muslim ditakuti akan datang pasukan dengan jumlah 10.000 menuju Madinah. Padahal umat muslimin yang di Madinah itu jumlahnya cuma 3.000 orang gitu. Ya, sisanya anak-anak dan perempuan. Ketika dikepung dengan pasukan yang jumlahnya 10.000 ditambah lagi orang Yahudi, ada 2.000 orang berkhianat. Itu udah dikepung. Nah, di saat itu umat muslimin udah betul-betul pasrah kepada Allah. Mereka totalitas menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ikhtiar yang sudah mereka lakukan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Ketika orang-orang mukmin telah melihat Ahzab, itu musuh-musuh mereka yang berkumpul dalam satu kelompok besar. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh benar apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak bertambah dari mereka kecuali imanan wa taslima. Bertambah ternyata. Apa yang bertambah? Pertama yang bertambah keimanan mereka. Keimanan mereka bertambah ya. Semakin kuat keimanan mereka, semakin besar keyakinan mereka akan Allah, akan janji Allah dan Rasulnya. Ketika keimanan semakin kuat, muncul yang kedua Bunda, taslim, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tinggi keimanan, maka semakin tinggi juga Bunda kepasrahan. Semakin tinggi keimanan, ini ini juga semakin tinggi kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara iman sama silm ini dia berbanding lurus itu. Ketika keimanan meningkat, maka kepasrahan seorang hamba itu kepada Allah semakin tinggi. Kepasrahan itu kan bisa bermakna ridho, kemudian tawakal, kemudian qanaah, tawakal kepada qanaah, pasrah menerima segala ketentuan Allah, kemudian dan semua amalan-amalan baik dalam hati itu masuk ke dalam amalan hati ini Bunda, antara iman sama silm. Baik, kita lanjutkan lagi Bunda. Allah katakan kafah, menyeluruh. Kenapa menyeluruh? Karena terkadang manusia ketika mereka menyerahkan dirinya kepada Allah seringkali nggak menyeluruh Bunda. Pikiran kita sebagian pasrah tapi sebagian lagi masih menyangkut. Misalkan contohnya Bunda dalam sholat, dalam ibadah kita. Seringkali kita sholat tapi pikiran kita masih ada yang nyangkut di dunia Bunda. Nyangkut di urusan keluarga, nyangkut di anak, nyangkut di belum kafah gitu kan. Masuk ke dalam sholat secara kafah itu sulit. Dalam ibadah apapun kita diminta untuk kafah menyeluruh gitu. Begitu pula ketika kita tadi Bunda, ketika kita menyerahkan diri kita, kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadapi musibah misalkan ketika seseorang dihadapi musibah, kehilangan mungkin kebakaran itu Bunda. Kebakaran terjadi gitu kan, habis rumahnya. Dia harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Udah ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masih mengandai-andai, ketika dia kenapa ini terjadi, kenapa saya yang kena, kenapa begini, padahal sudah ngumpulin harta banyak, padahal. Nah itu berarti belum kafah Bunda. Diminta sabar, sabar Pak, sabar Bu, udah terima aja semua. Iya saya sabar, tapi saya masih, nah ini belum kafah namanya. Kalau sudah kafah ya udah, semua yang diberikan itu milik Allah dan semua yang Allah ambil juga milik Allah juga. Udkhulu bisilmi kafah.
Jadi kafah ini menyeluruh, keseluruhan. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita harus kafah. Kemudian, wala tattabi'u. Nah, ada perintah yang kedua, Bunda. Perintah yang pertama apa? Udkhulu. Yang kita kasih warna, Bunda. Perintah yang pertama udkhulu. Perintah ini. Nah, kemudian yang kedua larangan. Wala tattabi'u. Dan janganlah tattabi'u. Kamu mengikuti apa ini? Khutuwatis syaitan. Langkah-langkah syaitan. Khutuwat itu dia bisa bermakna yang pertama langkah-langkah, Bunda ya. Kedua bisa bermakna itu benang-benang itu ya. Ya, khait dari asal kata khait itu khait kho ya sama to itu berarti benang itu Bunda ya. Jangan mengikuti langkah syaitan, baik benang syaitan juga jangan diikut. Kalau kita ilustrasikan Bunda ya, asilm ini tadi, silm tadi ya, dalam kotak ini asilm. Orang diperintahkan untuk seorang manusia diperintahkan untuk masuk ke dalam asilm ini. Tapi bisa jadi nanti di jalan dia akan menemukan khutuwati syaitan. Ada khutuwat syaitan ini Bunda. Khutuwat syaitan ini akan berusaha membuat hamba tersebut tidak masuk atau tidak total dalam memasukkan dirinya ke dalam asil. Sudah masuk kepalanya, tangannya, kakinya udah separuh badan itu Bunda masuknya. Nah, ini setan, khutuwati syaitan ini akan berusaha narik dia lagi keluar. Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Baik langkah-langkah setan itu step-stepnya setan Bunda. Karena kalau dibilang jangan mengikuti setan, ya siapa yang mau mengikuti setan? Tapi langkah-langkah setan ini Bunda ya. Itu yang seringkali manusia tergelincir dan keliru serta nggak bisa melihat gitu kan. Di sana ada langkah-langkah syaitan. Orang mungkin disuruh apa seperti yang kisah-kisah terdahulu Bunda ya. Orang kalau disuruh murtad ya siapa yang nggak mau? Nggak ada yang mau murtad. Bunda. Akhirnya kan ada kisah seorang ahli ibadah, kemudian bagaimana setan berusaha menggoda ahli ibadah ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara setan ini menyamar jadi seorang yang ahli ibadah juga. Sampai ahli ibadah itu terkesima dengan sikap setan tersebut. Kemudian ditawarilah kalau kamu ingin menjadi soleh seperti ini, kamu pernah bermaksiat nggak sebelumnya? Saya nggak pernah bermaksiat ya. Bagaimana kamu merasakan lezatnya bertaubat kepada Allah kalau kamu belum pernah bermaksiat? Akhirnya diajaklah dia bermaksiat yang berat ya nggak mau. Akhirnya diajak maksiat yang ringan. Apa itu? Minum khamr. Itu khutuwatis syaitan. Setan itu nggak langsung membawa kita kepada hal yang diharamkan, tapi sedikit, 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 sedikit. Nggak langsung orang yang tadinya rajin sholat, nggak langsung dibuat meninggalkan sholat, nggak bakal bisa. Tapi dibuat menunda waktu sholat dulu. Dibuat lagi waktu sholat, ada hal yang sedang dia kerjakan. Tunda, tunda, tunda. Akhirnya lama-lama apa? Lewat waktu. Yang tadi lewat 10 menit, lewat 20 menit, lewat 1 jam, lewat 2 jam. Lama-lama bisa lewat waktu. Keseringan lewat waktu, ninggalin sholat, dan seterusnya. Makanya wala tattabi'u khutuwati asyaitan. Seorang yang mungkin tadi rajin tilawah Quran, rajin baca Quran setiap hari 1 juz, dia tiba-tiba setan nggak langsung udah setan gangguin kesibukan. Ya udah nggak apa-apa hari ini sekian dulu dah. Ada nggak apa-apa hari ini 2 halaman, nggak apa-apa hari ini nggak baca, besok nanti besok langsung 3 juz gitu kan. Ternyata besok ya begitu Bunda, ternyata susah ya begitulah khutuwati syaitan itu Bunda. Begitulah khutuwati syaitan. Allah katakan wala tattabi'u khutuwat. Jangan kalian ikuti itu khutuwati syaitan. Kalau mau melakukan ketaatan, lakukan saat ini, sesegera mungkin lakukan. Masuk, masuk totalitas. Mau kerjakan langsung kerjakan. Dalam ketaatan itu nggak usah mikir-mikir. Dalam ketaatan kerjakan, kerjakan Bunda.
Dalam urusan akhirat kerjakan, langsung kerjakan. Kalau urusan dunia kita harus pelan-pelan, hati-hati. Karena kita nggak tahu nanti urusan dunia ini baik apa buruk. Kita nggak tahu kalau urusan dunia. Tapi urusan akhirat sudah pasti baik. Ya udah langsung kerjakan gitu. Allah bilang apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Jadi jangan berjalan, lari. Kalau bisa sabiqu, berlomba itu. Bahkan di ayat lain, fafirru ilallah. Berlarilah. Seakan-akan kalian berlari dari kejaran singa itu. Kalau menuju Allah itu larinya sampai seperti itu, Bunda. Nggak usah lihat kanan kiri lagi, langsung gitu. Kalau kita kan kalau dikejar anjing aja, Bunda, hal yang paling kita takuti ya singa lah itu, Bunda. Kejar singa itu. Gimana sih kita larinya itu, Bunda ya? Nggak itu udah segala hal yang nggak ada yang bisa apa mengganggu lagi udah. Kita fokus pasti. Fokus apa? Menyelamatkan diri. Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan ini musuh yang nyata. Jadi lakum, setan ini bagi untuk kalian musuh yang nyata. Kenapa ada kalimat lakum ini, Bunda? Lakum itu kan untuk kalian, seakan-akan pemberian itu. Setan ini dijadikan untuk kalian atau diberikan kalian, dihadirkan setan ini dalam kehidupan kalian sebagai uh, aduwwun mubin, musuh yang nyata. Karena dalam kehidupan itu, Bunda, kita tuh pasti butuh yang namanya lawan itu ya, butuh yang namanya kompetisi, butuh yang namanya saingan, butuh yang namanya musuh bersama itu, Bunda. Agar apa? Agar semua orang itu kan begitu, ketika ada musuh bersama, orang-orang itu akan semakin kalau ada musuh, kalau kita diberitahu ada musuh, orang pasti waspada itu, Bunda. Di masyarakat misalkan ini warga Pak RT bilang warga hati-hati warga ya karena akhir-akhir ini sering ada kemalingan motor. Oh udah semua orang hati-hati. Hati-hati ya warga karena akhir-akhir ini sering ada pencurian handphone, sering ada kemalingan. Karena ada musuh jadi orang hati-hati, Bunda. Kalau nggak ada musuh, udah semua santai-santai, semua santai-santai. Maka Allah bilang, lakum adu ini musuh yang nyata. Biar kita hati, biar kita waspada itu. Dan dia punya khutuat itu banyak, setan itu. Khutuat itu kan tadi ya, bagaikan apa? Bagaikan langkah atau benang-benang itu, Bunda. Ini benang-benang tadi kan. Ini segala segala arah udah. Dia akan berusaha mengeluarkan kita dari silmi tadi. Gimana kita keluar dari silmi, menjauh, menjauh, menjauh. Itu tujuan dari setan sebagai aduwwun mubin. Baik, Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat di berapa sekarang ya? Ini dapat kita uraikan, Bunda, di Al-Baqarah 208. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita nanti sebelum kita jelasin yang ayat berikutnya. Mungkin kita di sini dulu, Bunda ya. Di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Baik setan ini maknanya iblis ataupun pasukan-pasukannya iblis, baik setan dari manusia ataupun setan dari jin, itu setan-setan juga itu namanya. Dan langkah-langkah mereka, benang-benang mereka, langkah benang-benang mereka, tali-tali mereka itu tidak boleh kita sampai mengikutinya. Baik, Ustaz Heri, eh, mungkin saya kembalikan pada saat ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bunda semua sebelum nanti kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Ya, baik, terima kasih Ustaz Azam. Kami mudah langsung saja sudah mengangkatkan tangan Bunda Rini ya, Surabaya. Langsung aja Bunda, singkat saja Bunda. Baik Ustadz, dari penyampaiannya tadi ada pertanyaan bahwa apakah kita itu termasuk orang yang munafik atau kafir? Karena kita tahu ada perintah
tadi seperti dicontohkan Ustadz itu perintah poligami, tetapi kita tidak mengizinkan suami kita melakukan poligami. Kebanyakan wanita pun tidak mau Ustadz dipoligami. Kita Iya. belum kafah, kita belum kafah menjalankan perintah Allah karena mengedepankan perasaan daripada ketaatan itu. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Iya, jadi itu yang pertama tadi Bunda. Kita yang penting beriman dulu itu Bunda. Kita beriman, kita meyakini. Itu kan itu poligami bukan perintah itu. Maksudnya bukan perintah wajib harus dikerjakan itu Bunda ya. Nggak kayak gitu juga. Hmm, Ulama juga berbeda pendapat. Allah mengatakan kan, fa'ilam fa'ilam ta'adilu fawahidatan gitu. Kalau kalian nggak mampu adil ya maka satu aja udah begitu. Maka satu saja. Wahidatan au ma malakat aimanukum. Jadi begitu Bunda ya. Dan baik lagi ketika mungkin seorang suami ya dia harus melihat segala halnya, nggak boleh hanya mengedepankan mohon maaf ya syahwatnya saja, nafsunya saja itu Bunda ya. Harus memikirkan hal-hal yang lainnya juga. Itu harus dipertimbangkan dengan baik. Dan memang kalau dilihat bagaimana Nabi, para sahabat gitu Bunda, ya, mereka banyak maslahat yang mereka kedepankan dalam hal itu. Nggak sekedar mereka ingin apa namanya, tidak sekedar syahwat saja gitu Bunda. Nauzubillah min dzalik begitu kan para sahabat. Nabi salafus soleh banyak maslahat yang mereka ambil gitu ketika mereka menjalankan uh, misalkan poligami gitu kan di antaranya misalkan dilihat karena mungkin ada perempuan-perempuan yang kesulitan gitu pun ekonominya dibantu begitu kan kemudian juga dan anak-anak yatim gitu Bunda dan seperti itu lah Bunda ya. Nah jadi Kalau seperti misalnya Ustadz, mohon maaf, kalau misalnya Ustadz alasannya eh, apa namanya perempuan ini yang dipilih misalnya itu dia seorang pejuang Islam, dia seorang aktivis Islam yang membuat lelaki ini tertarik untuk apa namanya melakukan itu, tapi kita tidak pokoknya nggak Hmm. mau gitu seperti itu. Iya. Alasannya karena dia pejuang Islam seperti itu. Dia meanukan anak yatim, pejuang Al-Quran dan sebagainya, tertariknya karena itu. Tapi kita tidak mau, Ustaz. Bagaimana itu pendapat Ustaz? Kalau di kita itu emang ini Mbak, di hukum kita setahu saya sih emang harus ada izin gitu ya. Harus ada izin dari istri yang pertama itu. Kalau orang-orang yang apa namanya, orang mau berpoligami. Jadi apa ya, kalau berarti dia harus, mungkin laki-laki itu dia harus berjuang gimana caranya biar istrinya itu pada akhirnya ridho gitu kan. Ya kalau belum diizinin ya jangan dulu, jangan memaksakan gitu kan. Jangan memaksakan kapan nih, tunggu sampai cari gitu. Gimana caranya biar istrinya itu ridho gitu Bunda. Istrinya itu bisa legowo gitu kan menerima hal itu. Gitu. Kalau ternyata mafsadah itu kan apa kerusakan nanti lebih besar, ada apa namanya, ada perpecahan, nanti perselisihan di keluarga, anak-anak segala macam ya lebih baiknya ya ditinggalkan itu Bunda ya. Karena disebutkan ketika ada dua apa sadu zara'i aula min jalbil masalih, mencegah kerusakan lebih utama daripada mencari manfaat itu Bunda ya. Kerusakannya apa? Misalkan anak-anak jadi nggak kurus, kemudian ada perselisihan, ada permusuhan itu Bunda. Jadi itu. Jadi memang banyak hal yang harus dipertimbangkan itu Bunda. Sekali lagi ya, bukan berarti kita tidak menerima hal tersebut, mengingkari hal tersebut, tapi kita belum sanggup mampu untuk menjalankan dan itu dua hal yang berbeda Bunda ya. Dan itu Berarti dua kita hal tidak termasuk yang itu tadi Ustadz kafir atau munafik Ustadz. Kalau misalnya nggak belum kita mampu juga menerima seperti itu. karena itu kan hal yang bukan wajib Bunda ya. Hmm, Paling hal yang wajib. Nah, hal yang wajib ya hmm, misalkan sholat, hijab, hmm, puasa, zakat.
haji. Itu kan yang wajib itu Bunda, nggak boleh diingkari dan nggak boleh diingkari sama sekali. Beda hal ya, kalau hal-hal yang sunnah itu Bunda ya, hal yang sunnah itu berbeda lagi Bunda. Apalagi yang dalam pelaksanaannya itu nanti ulama banyak banyak berpendapat dalam hal itu Bunda. Itu apalagi gue itu kan. Nah, jadi nggak sampai derajat apa namanya eh, kafir enggak lah Bunda itu ya. Itu masalah memang belum mampu menjalankannya gitu kan. Dan balik lagi Iya. hal tersebut ternyata bukan hal yang diwajibkan dan kewajibannya ini bukan hal yang diwajibkan dalam Islam. Baik, Ustaz. Terima kasih penjelasannya, Ustaz. Baik, terima kasih Assalamualaikum. Bunda Rini ya. Kesimpulannya adalah bahwa apapun yang ada dalam Al-Quran, satu huruf pun kita tidak boleh mengingkari, itu intinya benar. Satu kata pun dalam Al-Quran kita tidak boleh mengingkari, kita yakini bahwa itu ada firman Allah dan pedoman bagi umat Islam. Itu landasan awalnya ya. Kemudian ulama memberikan istilah namanya rukun Islam. Artinya rukun Islam ini yang memang harus harus benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan pribadi, sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Ya kan. Kemudian lagi ada hal-hal yang memang seperti muamalah, kemudian juga ada siasat, politik dan sebagainya. Nah itu dalam Al-Quran itu ya kita yakini bahwa itu adalah benar dan harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita yang ada gitu. Seperti halnya misalnya ilmu waris ya. Sebenarnya kan ilmu waris itu kita wajib tahu itu Bunda ya, dan harus dilaksanakan kan. Nah itu kita yakin memang ahli waris itu Allah telah memberikan perhitungan-perhitungan untuk ahli waris. Itu yakin dan kita laksanakan. Dan bagaimana kalau kita tidak melaksanakan? Kan itu pertanyaannya Bunda ya. Sementara rukun Islam yang telah ditetapkan yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan dan pergi haji bagi yang mampu kan gitu. Pergi haji aja bagi yang mampu Bunda. Berarti yang tidak mampu dia tidak kafir atau tidak munafik gitu. Bunda ya. Dan kita emang niat untuk bisa melaksanakan semuanya seperti ya dalam Islam ada namanya hukum perkawinan, munakahat dan sebagainya. Nah, salah satu yang kita ingkari aja, nah itu kita mungkin termasuk. Misalkan contoh nih ya, ada yang misalnya berpoligami misalnya. Apa itu poligami itu nggak benar itu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi mereka melaksanakan aja. Kita yang nggak mampu jangan meng, meniadakan. Tolong dong di Al-Quran tuh hapus tuh tentang poligami misalnya. Itu salah satu ciri-ciri kita lari ke orang-orang munafik ya atau orang kafir. Yakini bahwa itu benar, cuma pelaksanaannya ya kita mungkin ada sebagian yang mampu atau sebagian yang tidak mampu. Contoh yang sederhana adalah berangkat haji. Kan wajib Bunda ya. Tapi bagi yang nggak mampu, apakah kita hukum dia kafir atau munafik? Kan? Tapi kalau misalkan ada berpendapat, oh haji, udah dihapus saja lah haji, dia nggak tidak diadakan. Nah itulah salah satu ciri-ciri orang kafir. Kita ingkar dari perintah Allah. Itu Bunda ya dalam dasarnya. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Lanjut aja Bunda Nunuk ya. Ya, ya, ya. Masya Allah. Ya, Baik. saya Ah, kalau nggak salah tadi eh, waktu Ustadz menerangkan antara Islam dan Silmi tadi kan ada dua pendapat gitu ya. Islam, kalau Silmi itu ketaatan sepenuhnya menggerakkan dirinya, pikiran kepada Allah, eh, sehingga tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. Berarti antara Islam dan Silmi itu lebih luas atau mendalam Silmi gitu daripada kata-kata Islam dan Silmi gitu. Lebih luas Silmi maknanya gitu. Tadi jadi saya sampaikan tadi makna makna klasik itu Bunda ya, Iya, Islam. iya, iya. Makna secara suluk, makna secara apa? Secara akhlak. Hakikat. Iya, Anak akhlak masuk ke silmi itu kita masuk seluruhnya kepada iya, Allah Subhanahu pasrah. iya, Dan hasilnya juga tadi saya sebutkan maknanya itu perdamaian, iya, kemudian kesejahteraan, iya, ketentraman itu Bunda ya. iya, Nah, jadi, nah kalau makna yang berikutnya
Itu kita belum makna ke situ tadi ya. Iya. Tentang perdamaian, ketenangan, ketentraman itu dalam aspek sosial itu Bunda. Oh, Masuk fi silmi, ya jangan ada permusuhan. iya. Iya. Bagaimana salam kan Nabi sebutkan tebarkan salam. Hmm. Maksud Nabi tebarkan salam itu bukan cuma ngucapin salam ke setiap orang yang lewat, tapi Hmm. menebarkan perdamaian, Iya. menebarkan ketentraman. Iya. Maksudnya apa? Menebarkan ketentraman, jangan ada permusuhan. Iya. Jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Nah, Iya. itu makna sosial itu, Bunda. Dan Oh, makna iya. syariat tadi kita sebutkan Hmm. totalitas dalam beribadah, Hmm. terima seluruh perintah Allah, jangan ada yang Hmm. diingkari. Bermakna akhlak itu kita pasrah kepada Allah juga dalam totalitas itu, Bunda ya. Iya. Iya. Kita seluruhnya kepada Allah. Makna Iya. sosial tadi itu, makna sosial bagaimana kita menebarkan perdamaian, menebarkan Iya. ketentraman. Nah, Nabi Iya. sebutkan dalam hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Hmm. yang muslim, orang yang menyerahkan diri kepada Allah tuh mereka yang menjaga tangan dan lisannya dari menyakiti orang lain. Itu makna sosial itu, Bunda. Jadi Iya. ada aspek-aspeknya begitu ya. Iya. Aspek akhlak, aspek sosial, aspek Hmm. spiritual. Spiritual tadi itu ya. Apa namanya? Hati, pikiran kita, Hmm. kemudian juga kekhawatiran kita itu aspek spiritual kita. Termasuk ketika kita dalam berzikir, kita fokus, kafah gitu kan. Hanya ingat Hmm. Allah Azza wa Jalla itu juga aspek spiritual, aspek sosial kita sebutkan. Aspek apa lagi nanti? Hmm. Eh, banyak jadi Bunda ya. Jadi Iya. ini ya gitu kalau kita bahas ayat itu pasti dia ayat Al-Quran mencangkup Sangat semua luas. aspek Iya. gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Nah, jelas ya. Satu lagi nih Iya. ya, Bunda Fauzia, silakan Bunda. Iya. Silakan Bunda Fauzia. Dinyalakan Bunda speakernya. Baik. Iya. Ya, maaf. Mau bertanya tentang poligami lagi, Ustaz. Eh, apa Iya, itu Bunda. kalau istrinya seorang pasangan suami istri, istrinya sedang sakit nih, Ustaz. Sudah menjalin keluarga, udah berkeluarga selama 10 tahun. Nah, istrinya sakit di sekitar rahim sama paru-paru gitu. Nah, dan itu kan paru-paru itu pengobatannya lama ya. Pengobatannya ada jenjang pengobatan berapa bulan gitu. Nah, ini suaminya ini tidak tidak terpenuhi hubungan biologisnya, Ustaz. Nah, itu Hmm. bicara tentang laki-laki nih, Ustaz. Eh, gimana, Ustaz, kalau untuk berpoligami? Nah, sementara kan kita harus jaga ya. Eh, Perempuan itu kan punya perasaan gitu ya. Bicara dengan perasaan. Itu gimana, Ustaz? Berpoligami, sementara dia mau berpoligami, tapi melihat kondisi istrinya sedang sakit, tapi juga dia tidak bisa dilayani dengan baik, dengan memenuhi hasrat biologisnya. Terus gimana, Ustaz? Untuk berpoligami itu, sementara kan kita harus izin gitu loh. Si pihak laki harus izin kepada suami, ya kepada istri. Tapi si suami juga menjaga perasaan istri supaya, nah ini lagi kondisi sakit gitu loh. Kalau izin kan nggak mungkin nih gitu. Saat gimana saat menyikapinya saat menurut pikiran laki-laki nih saat gitu saat. Taruh Bunda, saja maaf sebentar. Bunda ini maksudnya pertanyaannya apa nih? Maksudnya Iya. ambigu. Pertanyaan yang diminta maksudnya apa sih komentar Poligami. kita atau bagaimana? Kenapa?
Pertanyaannya komentar kita atau yang diminta komentar kita atau pendapat gitu. Iya, pendapat menurut dalam segi agama kan kita harus jaga kan tadi orang Muslim harus jaga lisan dan tangannya gitu kan. Nah, ini kan kita harus menjaga perasaan istri kalau si suami ini mau berpoligami. Caranya gimana? Mau izin pun tidak Oke, tidak tega gitu ya. Karena dalam kondisi sakit. Sementara ya, kan oke, baik. laki Karena enggak, sebenarnya pertanyaan Bunda sudah terjawab ya dengan Bunda sendiri sebenarnya ya tadi ya sudah terjawab. Jadi yang diminta kakak adalah komentar kita barangkali bukan pendapat ya. Karena jawabannya udah dijawab oleh Bunda sendiri tadi bahwa ketika dia pengen tapi dia kasihan itu udah jawaban kan. Atau jawaban. iya kan jawaban dari pertanyaan Bunda. Jadi mungkin komentar Ustadz ya dengan Iya, gimana situasi Ustaz? seperti itu posisi kita harus bagaimana gitu ya. Masukan aja gitu, Ustaz. Ya, karena jawabannya udah dijawab oleh Bunda sendiri tadi. Silakan Ustaz. Ya, jadi memang balik kepada itu Bunda ya, cinta itu. Cintanya, bagaimana cinta seorang laki-laki tersebut gitu kan. Kalau dia betul-betul cinta pada istrinya gitu kan, karena Allah dan dia setia akan hal itu, ya dia nggak akan tega lah itu Bunda, nggak akan tega gitu kan, istri dalam keadaan sakit seperti itu, kemudian meninggalkannya begitu kan. Wah itu apalagi sampai meninggalkannya itu Bunda ya, apalagi itu kan lebih berat lagi karena kan tanggung jawab, karena istri itu tanggung jawab suami itu loh. Dulu ketika menikah ya sama-sama sehat, coba dibalik misalkan suaminya yang sakit, coba dibalik suaminya yang sakit, istrinya yang sehat. Gimana perasaan suami gitu kan kalau sampai istrinya menggugat itu Bunda ya, menggugat gitu kan, pasti sakit hati juga. Jadi memang harus harus melihat dua hal itu Bunda ya. Kalau kita melihat hal tersebut, ya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi setia itu Bunda ya. Nabi setia pada Ibunda Khadijah, Nabi setia. Tapi karena Nabi, seorang Rasul, Allah perintahkan untuk menjadi qudwah hasanah, contoh buat seluruh umat dalam berbagai kondisi begitu kan. Itu Bunda. Jadi seperti itu tadi ya tanggapannya Bunda. Seorang suami ya dia punya tanggung jawab, dia harus menjaga istrinya, begitu kan. Apalagi kalau istri dalam keadaan dirawat, ya bayangkan aja kalau kondisinya dibalik gitu Bunda ya. Pasti kan suami nggak mau, pengennya ya dirawat, dijaga gitu. Seperti itu Bunda. Jadi seperti itulah jawabannya Bunda. Mudah-mudahan memberikan jawaban. Ya kalau misalkan ternyata ada laki-laki yang sikapnya yaitu sikap orang itu Bunda ya, sikap orang. Harusnya dalam Islam seperti apa? Dalam Islam Allah katakan misalkan dalam suami istri walatan saul fadla bainakum, jangan kalian lupa kebaikan di antara kalian, maksudnya jangan lupa janji-janji kalian, auhu bil uqud, pegang janji-janji kalian itu, amanah-amanah kalian. La takhunullaha war rasul wa takhunu, jangan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, termasuk itu kan istri itu amanah seorang suami, nggak boleh ditinggalkan begitu saja dalam keadaan susah, ditinggalkan, diterlantarkan, dibiarkan, itu nggak punya ya. Dan itu nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nanti ternyata pada akhirnya misalkan suaminya mungkin istri sakit, dia belum punya keturunan, mungkin dia mau menikah lagi, dia pengen punya keturunan, ya itu harus dibicarakan baik-baik. Dan dia tetap harus menjalankan tanggung jawabnya terhadap istrinya yang dalam keadaan sakit itu pun ya harus dikompromikan, harus dimusyawarahkan kekeluargaan dengan baik. Wallahu a'lam. Baik, Baik, terima eh, kasih. baik, silakan Ustaz Heri. Oke, tambahan dari saya barangkali ada ya di komunakaat berbicara tentang itu ya apabila istrinya sakit, istri juga boleh menuntut misalkan suaminya tanda kutip ya apa gitu kan tidak memenuhi hasrat daripada istri ada, tapi diatur oleh hukum-hukum Islam yaitu munakahat. Ada pembahasan lebih lanjut lagi tentang itu. Mm-mm.
di sisi kiri, kanan, depan, belakang dibahas, kemudian kesimpulan, nah baru dia boleh atau tidak ada jawaban. Itu ada Bunda ya di fikih mutakahat. Sama misalnya suaminya maaf aja misalkan tidak punya batinnya seorang istri, kalau segala macam bisa menuntut itu Bunda. Tapi ada caranya. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya cukup Ustaz ya. Ya. Sudah Hendarti, mohon maaf, kayaknya cukup pertanyaan karena memang nanti insya Allah Ahad ya. Bunda nanti catat saja pertanyaannya. Mudah-mudahan kalau Ahad nanti kita kajian, silakan langsung ditanyakan saja. Karena memang waktu sudah jam 6 lewat ya. Barangkali Ustaz Ajam juga atau saya ada aktivitas. Baik, mudah-mudahan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban kami semua karena harus mencari lagi referensi yang lain barangkali dengan kajian yang lebih intens. Kajian pikir. Baik Ustaz, untuk keberkahan kita semua, semoga benar-benar sehat, panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz untuk kita doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتها على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا شاقيا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفق طاعتك برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله. Terima kasih kepada semua. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Heri. Terima kasih Ustaz. Dari bawah udah jalan ya. Insyaallah ketemu lagi besok Ustaz Heri. Insyaallah Ustaz. Filenya dikirim di WhatsApp. Ini juga udah saya kirim sih di kolom chat Bunda ya. Ya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Mohon izin Bunda sekalian Ustaz Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beraktivitas yang lainnya barangkali udah Bunda ya. Ya. Maaf, Ya Ustaz. waktu nanti kita insya Allah ya kalau kita besok Ahad kajian silakan yang tanya tadi ya dicatat nanti kemudian Kalam Jawa kau berapa itu kepakan? Iya lupa video lampu tadi. Saya kajian sampai rumah kan. Anak Eli itu mengenal. Iya. terima kasih kalian Ibu aman. Iya Bu. Jadi Ibu WT lah. selamat Ayo po. Apa tuh? Terima kasih Ustaz Eri. berangkat.